Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'al amalana kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Tawaffana muslimin wa alhaqna bis-shalihin. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Bapak Ibu sedherek-sedherek ingkang dirahmati kalian Allah Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berusaha untuk mengistiqomahkan kajian Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Mugi-mugi kajian kula sedaya sageta mbeta ketaatan kula sedaya dumateng Allah lebih dalam, lebih istiqomah malih. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu-ibu, sedherek-sedherek ingkang milih, insya Allah kita sekarang ini sudah masuk pada bulan Rajab. Insya Allah, pun masuk pada bulan Rajab. Mantun Rajab niku Sya'ban, mantun Sya'ban terus Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Benapal niku dereng Ramadhani pun berulang-ulang, ulan Sya'ban Rajab pun berulang-ulang. Niki dungane dereng hafal. Mugi-mugi sakniki hafal nggih. Kula waos ping gangsal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ballighna Ramadan.
Monggo. 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Malik. Barik lana fi wa Sya'ban wa balligh Ramadan. Terakhir, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma Gusti Allah, barik lana panjenengan paringi berkah kangge kula. Fi Rajab ing sasi Rajab, wa Sya'ban lan ing sasi Sya'ban, wa ballighna Ramadan lan panjenengan sampaiaken pedoaken sasi Ramadan. Ma'asyiral muslimin, wa balligh Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ma'asyiral muslimin, barik sing artosipun berkah niku adalah ziyadatul khairi, kebaikan yang bertambah. Jadi bertambahnya kebaikan. Bukan kebaikan itu namun setunggal, tidak, tapi terus menerus bertambah, terus menerus tidak ada putusnya, penuh dengan kebaikan. Maksudipun ya dan Gusti Allah panjenengan paringi kesainan dari berbagai sisi, ing sasi Rajab, ing sasi Sya'ban, sehingga kula niki bener-bener saged mempersiapkan ya Allah untuk menemui Ramadan. Niki maksudnya ngoten. Karena bulan Ramadan niku bulan yang mulia di atas bulan-bulan yang lain. Apakah bulan selain bulan Ramadan tidak mulia? Saya mulia. Tetapi jamaah, ada bulan yang Allah kemudian lebih mengutamakan di dalamnya, inggih menika bulan Ramadan. Tiang niku akan diutamakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian kalau tidak ada persiapan, itu tidak bisa. Ibarat kula sedaya latihan, kepengin melayu banter. Lomba melayu banter. Masya Allah. Kalau kemudian tidak ada persiapan, pemanasan, latihan, maka secara akal kula sedaya mboten saged melajeng sing begitu banter mboten saged. Ramadan itu Allah Ta'ala memberikan keutamaan yang di luar bulan-bulan yang lain. Enten Lailatul Qadr, Masya Allah. Enten inggih menika salat tahajud atau salat lail atau qiyamul lail atau sholat tarawih yang nilainya beda dengan bulan-bulan yang lain. Maca Qur'annya pun juga diberikan pahala yang berlipat ganda, tidak seperti bulan-bulan yang lain. Pokoknya luar biasa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu mustahil. Itu tidak mungkin kemudian kula sedaya saged meraih keutamaan itu kalau tanpa ada persiapan.
Maka doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban itu doa salah satu makna pun dewa dikengken siap mempersiapkan diri mulai sekarang, lebih-lebih yang dalam sasi Rajab dan Sya'ban. Ulama dulu minimal menghadapi Ramadan itu 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan pun mempersiapkan dirinya bagaimana. Biasanya seumpami maca bendina ku mak sak lembar Quran maka menjadi 2 lembar. Ada peningkatan sehingga nanti tatkala ketemu Ramadan ora kaget. Sehingga ketemu Ramadan itu semangatnya orang dina awal Ramadan koyo-koyo. Tapi lewat 10 kedua apa maneh 10 ketiga rame ini no pasar. Mboten ten masjid. Lho. Nggih. Nggih. Wong saiki seumpami nggih benjing-enjing niku lho. Ngapunten. Benjing-enjing itu Idul Fitri. Dewek niki rata-rata niki duga ten mriki. Salate niku pun salat isya'i niku pun kalonge akeh. Ora sampe sebaris. Alasane akeh nang Lamongan ngukurno. Pakaiane kedawan. Masyaallah. Dicindekno paribasan. Jamaah banyak sekali sehingga urusan yang sifatnya sunnah, yang sifatnya mubah itu mengalahkan yang wajib. Aneh nih. Kan aneh nih. Ngapunten nggih, kula napa ngaji niki ngaji keilmuan. Artosipun ngeten, semuanya berdasar, teman. Ya, mboten kemudian terus sekedar ngomong tidak. Islam itu pakai urutan. Pertama itu wajib, kemudian sunnah. Sunnah pun ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Begitu. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kemudian ada mustahab, ya meskipun kalau ada ulama yang tidak membedakan, ya. Kemudian ada istilah mubah, ada istilah makruh. Semuanya pakai urutan, jemaah. Bukankah, ngapunten nggih? Bukankah sholat berjamaah itu lebih utama ketimbang sholat tarawih kita? Sholat berjamaah fardu maksudullah. Tapi kan aneh nih, kangge kula khususipun zuhur ing dalam Ramadan itu tidak di masjid, tidak berjamaah. Tapi sholat tarawih, masya Allah orang wani, wedi ketinggalan. Ini kan aneh nih. Ini Islam pakai perasaan, tapi bukan Islam pakai ilmu. Islam itu datangnya pakai ilmu, bukan pakai perasaan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ma'asyiral muslimin, maka kalau sampai akan kita harus berbangga, ada teman-teman atau anak-anak kita, cucu-cucu kita mungkin ya, yang bermunculan kader-kader Islam itu, ya. Kemudian mungkin kadang-kadang beda mbek dewek. Selama itu berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah, karena mereka lebih tinggi ngaji nih, harus kita lapang dada. Saya setuju jamaah, harus begitu. Harus begitu. Itu namanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Termasuk maksud kula dalam kajian tarjim Muhammadiyah, bagaimana ulama-ulama Muhammadiyah itu kemudian mengistinbat hukum. Dulu, contoh kula paringi semerep nggih. Dulu tatkala zamannya Pak Yai Ahmad Dahlan, penentuan Ramadan itu masih dengan ru'yah. Ru'yah. Semerep ru'yah. Ru'yah itu melihat bulan. Tapi setelahnya ngapunten jamaah, karena perkembangan keilmuan dan juga pemahaman agama semakin mendalam, begitu. Apa yang dilakukan pendahulu-pendahulu seperti para pendiri,
ya Kiai Ahmad Dahlan dan yang lainnya begitu, menghormati itu semuanya. Apakah Kiai Ahmad Dahlan kemudian dulu sholatnya 11 rakaat? Tidak, 23 rakaat dalam sholat tarawih. Tapi kemudian setelah mengkaji, ternyata Rasulullah itu tidak pernah 23. Itu sahabat Rasulullah. Maka keutamaannya tentunya menurut ulama Muhammadiyah, luwe utama, ini menurut versi Muhammadiyah ya. Menurut versi ulama-ulama pada waktu itu, luwe utama sing 11 begitu. Maka Kiai Ahmad Dahlan itu kemudian berpindah dari pendapat yang 23 kemudian berpindah ke 11. Teori-teori budaya-budaya begini ini harus dikembangkan di warga Muhammadiyah, di dalam kader-kader Muhammadiyah. Makanya Muhammadiyah niku terbuka selama itu benar. Tetapi kemudian terbuka itu seorang kok borot. Los boten. Tapi satu ikatan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Ka'annahum bunyanun marsus. Tetap satu saf, karena bagian persatuan Islam dalam satu organisasi, dalam satu gerakan itu cabang dari keimanan. Nah, ini penting jemaah. Maka ngapunten itu bedanya kita dengan dan yang lain. Insya Allah begitu. Ma'asyiral muslimin, kembali lagi yang sasi Rajab dan Sya'ban. Maka nalikane kula sedaya kok Ramadhani nggih salat zuhure ibut iku salat zuhure ing sasi Ramadan ora jamaah. Tapi kemudian salat tarawih ini ku mbisiki, ini ada yang salah dalam pemahaman Islami ibut. Ini namanya mulakbat. Mulakbat itu terbalik cara memahami agama. Kemudian apakah kemudian cara memahami agama yang berbalik itu kemudian tidak berakibat? Tentu berakibat. Tentu berakibat jamaah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apa kemudian tidak dapat pahala? Ya tetap oleh pahala. Tetapi cara kesempurnaan tidak begitu sempurna. Ini penting jamaah. Maka ada istilah, sebuah riwayat mengatakan wong sholat orang rekaat sing di elmoni karo wong sing sholat 1000 rakaat yang tidak punya ilmu itu masih utama yang 2 rakaat. Ngoten jamaah. Terus Islamin dewek niki mboten Islam gruduk-grudukan, tidak begitu. Islam kita itu Islam keilmuan punya landasan. Islam kita itu bukan Islam budaya rutinitas, mboten. Senajan dewek niki di kelompok kecil mungkin di tempat sini, kudune mentes. Maka didahului dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ngapunten, termasuk ing dalam sasi Rajab dan Sya'ban, monggo kula sedaya. Kenapa ini saya sampaikan? Ayo kula sedaya niki bener-bener mempersiapkan diri ing sasi Rajab dan Sya'ban lebih-lebih untuk meningkatkan ibadah. Meningkatkan kualitasnya dan kuantitas. Kualitas itu ya nilainya. Kuantitas itu jumlahnya. Niki penting. Biasanya ngapunten, dereng jamaah, mau jamaah iku maghrib mbek isya to. Ayo, alasan apa lagi? Kecuali darurat jamaah, boleh. Dewek niki kemudian rodok napa nggih meninggalkan jamaah begitu. Ayo. Niki penting sangat jamaah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Urusan sholat jamaah niku sampai orang buta pun tanya kepada Rasulullah, apakah saya ini kemudian tatkala ada azan apa itu saya wajib untuk mengerjakan sholat jamaah? Maka Rasulullah melihat ini buta, dan butanya kemudian Rasulullah ngertos
piyambake mboten gadah murafik niku teman untuk ndudohno dalan sing baturi nyudokno. Lha teng ngene Timur Tengah niku biasanya wonten dari keluarga atau apa begitu ngajak ke masjid, kemudian nanti bisa dijemput atau kemudian bareng pulang gitu. Murafik namanya. Itu saja terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanglet yang buta niku. Terus pundi ya Rasul? Kula niki mboten nggede kanca sing saged ngeteraken kula teng ngene masjid. Mboten enten. Maka Nabi kemudian ngomong ngeten. Ya wis ngono, Kak. Ya. Oke. Tapi setelah orang buta itu berjalan satu langkah, dua langkah, begitu. Kemudian Nabi memanggil, "Loh, awakmu gak keringi adzan ta?" Nggih, Nabi. Kula mireng adzan, fa'ajib. Maka yo itu salat jamaah. Nah, ini semuanya ulama mengatakan pentingnya salat jamaah. Artosipun ing dalam sasi Rajab, monggo sudah meningkatkan itu yang wajib dulu digerayangin dhisik. Kalau biasanya itu salat maghrib dan salat isya, ayo ditambahlah salat subuh, begitu. Memang tidak bisa kemudian jarang tiang niku diberikan kekuatan langsung brek saged. Rata-rata brek saged niku tapi tidak istiqomah. Harus ada peningkatan. Ini penting jamaah. Ramadan itu mulia, tetapi kemudian nanti kita bertemu Ramadan apakah dimuliakan oleh Allah, itu masalah itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini gua sampai pundi. Ing sasi Rajab dan Sya'ban, karena Ramadan itu bulan yang penuh dengan kemuliaan, maka monggo kula sedaya jangan sampai kula sedaya kemudian mengatakan tatkala kita masuk menemui bulan Ramadan pasti dimuliakan, belum tentu. Kalau persiapannya kula sedaya ini tidak ada, maka ya kemuliaan itu ibarat rezeki. Ibarat rezeki, kalau tangannya dhewek niki gegem mawon, terus kaki kita tidak melangkah, senajan wis ana rezeki, maka tidak akan bisa rezeki itu kita terima. Seperti minuman ini diparingi panitia, nah gitu ya, kleo ini. Kemudian tangan kula niki mboten megang kleo niki, ora nyeruput niki, nggih tetep garing gorongan. Gitu. Oh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ramadan itu menjanjikan kemuliaan-kemuliaan. Maka kemuliaan Ramadan itu harus dijemput dengan persiapan-persiapan bulan sedaya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ulangi malih, Ramadan itu bulan yang penuh dengan kemuliaan, memberikan peluang-peluang kemuliaan yang luar biasa. Ananging nalikane kalau sedaya mboten persiapan, nggih mboten saged. Makanya tengene Quran iku disebutaken ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimatnya la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu proses, belum tentu kemudian kita puasa itu menjadi orang yang bertakwa, tidak. Tatkala puasa kita itu tidak diniati karena Allah, kemudian tidak mengharap Allah Ta'ala, tidak menjaga nilai-nilai puasanya, maka tidak bisa tatakun. Bagaimana kulon sedaya ngapunten iso dadi apik le seumpami kulon sedaya mboten mempunyai persiapan. Ini tidak bisa. Mboten saged. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka pada bulan Rajab niki monggo mulai amal-amal ibadah yang wajib-wajib kemudian kita teliti, yang belum sempurna kita sempurnakan, kemudian kalau sedaya meneliti yang sunnah-sunnah itu
sunnah-sunnah yang muakkadah begitu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin saged nggih. Ing sasi Rajab, dari yang amalan-amalan yang wajib sunnah kita teliti semuanya, termasuk urusan puasa. Ada puasa Rajab, masya Allah. Contoh tersuara nih, jeling. Puasa Rajab biasanya tenggene tahun kalau ini juga tahun saya ini kalau tidak begitu memperhatikan, biasanya beleder tenggene WA enten poso Rajaban. Poso Rajab iku piye sih? Nah, ma'asyiral muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam satu hadis niku nate dawuh bahwa kula sedaya dikengken, disunahkan untuk memperbanyak puasa. Salah satu ini pun sasi Rajab. Ada 4 bulan yang kemudian Allah Ta'ala memberikan keistimewaan selain bulan Ramadan. Ya, namanya Ashhur al-Hurum. Ashhurul Hurum. Al-Ashhuru al-Hurum. Niku Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Sasi 4 bulan ini, nggih ngapunten, kula sedaya dikengken memperbanyak puasa. Salah satu ini pun. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kula wasaken wonten an rajulin min Bahilah annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, wonten seseorang dari Bahilah annahu atan nabi, piyambake mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, ana ar-rajul alladhi ji'tuka 'amal awal, kula niki tiyang ingkang namu dumateng panjenengan tahun kalau wingi niku Nabi. Faqala, banjur Nabi dawuh, fama ghayyaraka wa qad kunta hasanal hay'ah. Nah, lapo saiki awakmu kok luwe kuruh niki? Lapo? Apa sing ndadekno awakmu kuru? Nah, niki bahasane ngoten. Qala ma akaltu ta'aman illa bilailin mundu faraqtuka. Kula mboten nate dahar kecuali malam hari. Nggih. Niki mboten enten istilah diabetes berarti. Nggih. Kula niki mboten dahar kecuali malam hari. Sejak kula pisah kali panjenengan. Jadi sudah ada setahunan. Masya Allah. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima azabta nafsaka? Lapo awakmu iku ngazab, nyakiti awakmu dhewe, lapo kok ngono iku. Summa qala, banjur Nabi nerusaken sabdaipun, sum syahrus sabr. Ngene lho. Poso bulan yang penuh dengan kesabaran. Dengan poso napa? Ramadan. Wa yauman min kulli syahrin, lan sedina, poso sedina dalam setiap bulan. Tegese ngeten jamaah. Tiyang niku wau namu tengene Nabi, nggih. Sanjang dumateng Rasulullah, kula niki tiyang sing rumiyin nate namu tengene panjenengan ya Rasul. Terus Nabi niku kaget, nah lapo awakmu saiki kuru?
Jawabane kula niku mboten nate dahar kecuali malam hari empun lami sejak kula napa kepanggih jenengan rumiyin nika sampai saniki kula niku le dahar malam hari tegese piyambake poso terus. Maka kemudian Rasulullah yo ojo gawe lara awakmu dhewe. Niku terus Rasulullah. Banjur Rasulullah sanjang sum syahrus sabr poso Ramadan. Wa yauman min kulli syahrin lan poso sedina setiap bulan. Bulan apa niki? Bulan Islam, bulan Komariah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Qala zidni. Nah, tiang niku langsung kemudian merespon Rasulullah, "Ya Rasul panjenengan tambahi. Fa inni bi quwwah." Sak temene kula niki kiyat. Urusan poso niku kiyat kula. Maka Nabi kemudian sum yaumaini. Yo lek ngono poso rong dina setiap bulannya. Qala zidni. Nabi kemudian tiang niki kemudian sanjang jenengan tambahi Nabi. Qala Nabi dawuh sum minal hurum watruk. Sum minal hurum watruk. Sum minal hurum watruk. Wa qala bi asabihi ats-tsalatsa fa dhammaha thumma arsalha. Ma'asyiral muslimin, kemudian Rasulullah dawuh ngeten, poso terus tinggalno. Poso tinggalno. Poso tinggalno. Nabi niku kalih 3 jarinya niku dididikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ulama mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa insasi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab niki kalau sedaya dikengken memperbanyak puasa. Puasa apa? Puasa sunnah. Termasuk Syekh Sayyid Sabiq mengatakan tidak ada istilah puasa Rajab, itu tidak ada. Sing diarani puasa Rajab itu bukan kemudian poso sedina utawa rong dina utawa telung dina atau pinten dinten ngaten dijenengi puasa Rajab, tidak. Puasa Rajab itu adalah puasa sunnah. Puasa sunnah ini apa berarti? Senin, Kamis, kan kata nggih. Terus puasa Daud, kan kata nggih. Puasa ngempet nafsu yang menggejolak, itu kan sunnah juga. Puasa mergi tenggene pawone niku mboten ngepun, nggih, mboten enten daharan, terus dimpet. Diterusno poso, niku kan poso sunnah, nggih. Intine poso Senin, Kamis, poso Daud itu diperbanyak pada bulan Rajab. Boten wonten istilah poso Rajab itu sendiri. Paham nggih? Niki paham kan? Nggih, monggo. Rajab niku berturut-turut. Nggih, pun. Allahu Akbar. Poso Rajab niku ulama mengatakan sing enten sedina sapa wong sing poso sedina terus ganjarane ngeten, rong dina ganjarane ngeten. Niku hadisnya hadis palsu. Rasul Ustaz Hidayat sampai mengatakan, "No buku kitab hadis palsu pun sendiri tidak ditemukan kepalsuan atau tidak diketemukan hadis puasa Rajab, saking palsune, Pak." Ngoten. Artosipun nalikane kula sedaya ing sasi Rajab ngeten iki, nggih, kula sedaya biasane kok ora tau poso,
ya poso Senin, Kamis ngoten lho. Senin Kamis. Nah kok kepengin wong jenenge jare Nabi ku kok memperbanyak. Ya ditambahi poso Daud ngoten. Langsung puasa Daud nggih, mboten napa-napa. Makanya sampai-sampai Nabi itu mengatakan dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi Muhammad ini termasuk puasa pada bulan Sya'ban pun hampir piyambake poso seulan nutuk, hampir. Bukan berarti kemudian seulan nutuk mboten. Karena kalau paringi semerep puasa sunnah itu tidak hanya Senin Kamis. Nggih, ada puasa 13, 14, 15 nggih. Ada puasa Daud nggih. Kan enten poso lesu. Semer poso lesu. Poso lesu niku kula atau Bu Fidriah mawon panjenengan Pak kok oleh Bu Fidriah ora pantes. Bapaknya Mbak Kiki nggih. Iba Dek. Iki ana sego ana iwak tagak iki. Sepurane Mas. Iki gak ono iki lho. LPG ora iso tuku. Oh, ngono ta. Iya. Gak apa-apa. Wah iki temenan iki. Nggih. Aku tak poso wae. Itu puasa sunah. Itu jenenge poso lesu. Karena kondisi. Ada puasa yang kemudian karena syahwatnya terlalu, maka puasa. Bon paham nggih? Itu puasa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mergi tiyang puasa Senin Kamis mawon dalam satu bulan itu belum tentu kok rutin. Nggih, enten sing rutin, enten sing mboten. Nah, bagi yang sudah rutin nggih, saran kula puasa Daud ngoten. Mboten apa. Tapi kemudian selain puasa sing kula sebutaken niku kok enten poso Rajab itu 7 hari berturut-turut itu fadilah ngeten kan kuwatah riwayat palsu. Kula ningali ten WA ya Allah. Kok aneh-aneh niki. Ya. Napa? Nggih, kata sing lambai. Mangkane butuh ngaji. Mergi Islam itu ngaji dan ada dasare. Lek sekedar tulisan ten WA nggih kata. Tapi dasar itu berarti ngeten. Enten bukune ya, ngoten maksud kula. Nggih, hadis itu begitu. Nggih. Ada di Bukhari, di Muslim, di Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Setelah diteliti puasa Rajab itu tidak ada istilah puasa Rajab sendiri, posone ngoten enten. Tapi dikongkon poso sunah nak jerone Rajab niku memang ada hadisnya. Pun paham nggih? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, niku sengaja kula sampaiaken jamaah insyaallah dhewek niki benjang niku mulai Ramadan tanggal 13 nggih. 13 April. Nggih, 13 April terus riyadine 13 Maret ya. Mari April, Mei. Maret, April, Mei ya Allah. Mei. Ya. Insyaallah 1 bulan penuh dhewek niki puasa Ramadan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya jaringi kula sampai akan itu perlu saya sampaikan dhewek sebagai warga Muhammadiyah niki selalu diistilahkan tenggene Muhammadiyah kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Niki penting ya. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu karena dasar. Rasulullah, sapa wonge sing berpegang pada Al-Quran dan Sunnah maka tidak akan kesasar selama-lamanya. Kan luar biasa.
Tok ndewek uripe ndewek kemudian kesasar. Kadang-kadang kesasar berarti yo kadang-kadang ninggalno Quran dan sunnah. Ninggalno konsep Quran dan sunnah. Ninggalno ajaran Al-Quran dan sunnah. Jamaah, maksud kula ngeten. Kula nusdaya dalam beragama, memahami agama lewat jalur pemahaman Muhammadiyah niki ngapunten kula sambakaken mboten kemudian awur-awuran, mboten. Sekedar ngaji mboten ngoten. Dhewek niki ditunjukkan oleh para ulama termasuk kula. Nggih, kula niki mboten ngarang. Kula niki belajar termasuk belajar di majelis tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Bagaimana keilmuannya terus disampaikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mergi Islam sekali lagi itu dasarnya adalah ilmu. Nabi itu tidak mewarisi dinaran wala dirhaman. Para rasul, para anbiya itu tidak mewariskan dinar dan dirham, harta benda tidak. Tetapi mewarisi apa? Mewarisi ilmu. Yang ilmu itu kemudian diberikan diwariskan kepada para ulama. Niki dewek teh mboten bingung, sengaja niki saya sampaikan. Tidak ada maksud apa-apa, maksud saya supados dewek ngertos, ora angger ngaji. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waris niku ngeten. Niki gadane bapak. Ngoten mawon. Niki gadane bapak. Kemudian dititipaken kula, bapak pun sedo. Maka ini saya pegang. Saya rawat. Ini jenenge harta warisan, barang warisan. Paham nggih? Paham no mboten niki? Paham. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Artinya sepeninggal Rasulullah, ajaran Rasulullah itu masih orisinil, masih asli. Itu diberikan oleh para ulama. Mohon paham? Begitu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Masalahnya ulama itu tidak satu. Nah, ini penting, harus dipahami nih. Ulama itu tidak satu. Ulama itu tidak satu. Sekali lagi, di Indonesia saja banyak warnane ulama. Belum di dunia Islam, di Timur Tengah, di Asia, di Afrika, ulama banyak sekali yang paham tentang isi Quran dan Sunnah Rasulullah, yang ribuan, yang jutaan hadits. Niku ternyata kata sangat ulamanya. Alhamdulillah. Kalau tidak ada ulama berarti yang tunggu kehancuran umat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Niki lah napa kula sampaikan. Ini penting nggih. Maka jamaah dari berbagai macam para ulama itu, ngapunten jamaah, maka dikumpulkanlah pendapat ulama itu. Istilah dalam sejarah keislaman ada istilah jumhur ulama. Jumhur ulama itu kesepakatan para ulama, kebanyakan para ulama. Kemudian ada istilah ittifaqul ulama, kesepakatan para ulama dunia. Sehingga insya Allah pada kekhilafahan Turki Utsmani, ya, pada Indonesia untuk penentuan zakatnya, ngapunten kalau terangkan ini, itu yang menentukan berapa ukurannya, saya pernah baca itu ditentukan oleh Manarul Islam Al-Azhar pada waktu itu, yang dipilih oleh Turki Utsmani, kekhilafan Turki Utsmani untuk ngurusi keagamaan. Sehingga kabar fatwa dari sana baru ulama-ulama Indonesia itu baru nek ngono bayare sak mene kilo. Menunggu sana.
Meskipun di sini banyak ulama ora keminter. Kenapa? Lo sambil akan. Karena sekali lagi Islam itu datang itu untuk satu soft, satu gerakan. Kalau satu gerakan itu Islam itu, kenapa Pak? Bisa kuat. Begitu. Dulu para sahabat Umar, Utsman, Ali, lan lintu-lintune, apakah satu pandangan terus? Tidak. Umar tambah sing kotok kok. Ide-ide langsung juga pedangi piyambak ini. Tapi jamaah, urusan umat piyambak kemudian bermusyawarah dalam satu pendapat. Makanya kadang-kadang sahabat itu kemudian melok pendapatnya Abu Bakar. Meskipun pendapatnya dhewe iku beda karo Abu Bakar. Niki paham lho mboten niki? Paham nggih? Niki ada kaitannya dengan nanti dengan tarjih lho maksud kula. Dewek niki hidup berorganisasi niki ada dalilnya lho. Enten dasaripun, mboten kaawur-awuran. Lek awur-awuran kula sudah lama sebenarnya lek awur-awuran niki mengatakan kepada Bapak Rumiyin Tasik Sugeng, saya keluar dari Muhammadiyah. Saya setuju. Lho niki mboten kok niku. Karena Islam itu biar tidak ta'assub, Islam itu pakai ilmu. Lan apa kemudian dewek niki berpegang teguh pada Muhammadiyah kewenceng. Itu karena ada dasarnya ngaji. Niki penting. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian Turki Utsmani niku dapat fitnah. Kekhilafahan itu kepemimpinan dunia Islam. Kan begitu? Runtuh tahun pinten, Pak? 46, ya. Sekitar itu ya. Ayun ya, 46 ya. Runtuh, Pak. Dulu cabangnya kekhilafahan Turki Utsmani itu kena Aceh. Setelah tahun 46 runtuh, kena fitnah apa nih di sinten niku? Sinten Turki itu siapa? Kok lali ya. Maka runtuh kekhilafahan itu. Maka kepemimpinan Islam dunia sudah tidak ada. Kembali kepada negaranya masing-masing. Niki ngapunten, nggih, panjenengan rada sabar wentawis. Kembali ke negaranya masing-masing. Setelah kembali ke negaranya masing-masing, artosipun sudah tidak ada kepemimpinan sentral. Maka kepemimpinan itu diambil alih setiap negaranya masing-masing. Indonesia pada waktu itu, ngapunten jamaah, belum ada istilah Majelis Ulama Indonesia, belum ada. MUI itu barusan yang memelopori tokoh Muhammadiyah. Artosipun Muhammadiyah itu muncul duluan. Ada SI, ada Muhammadiyah lan lintu-lintu nih. Sampai saat niki sing Tasik Sugeng gerakannya Muhammadiyah, baru kemudian disusul Nahdlatul Ulama. Urusan keagamaan rumiyin, ngapunten, Muhammadiyah itu kemudian ngarahno nang wargane secara khusus lan secara umum umat Islam Indonesia. Ngene lho, nyudokno. Sebagai apa kalau bahasa aku loh? Sebagai atas nama jumhurnya ulama. Ngoten, kesepakatan para ulama di situ. Karena dulu belum ada Majelis Ulama Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tumbuhlah namanya cikal bakal Majelis Tarjih dan Tajdid. Di situ kelompok, di situ duduklah bermusyawarah para ulama yang paham Quran dan sunnah, ora angger uang. Kemudian, ngapunten, muncullah juga termasuk Nahdlatul Ulama. Begitu jamaah. Baru muncul Majelis Ulama Indonesia. Ini penting. Ini penting. Maka setelah Majelis Ulama Indonesia itu muncul,
yang menggagas itu Pak Profesor Dr. Buya Hamka, maka kemudian Majelis Ulama Indonesia itu menghormati keputusan Muhammadiyah yang karena sudah tua mendahului MUI, yang karena sudah tua mendahului MUI, yang kedua yaitu Nahdlatul Ulama. Makanya ngapunten jamaah, penentuan kadose Ramadan kapan, Muhammadiyah ini mboten kok terus melete, mboten, itu sejarah. Sehingga bisa menentukan kapan Ramadan, kapan riyoyo. Maksud kula ngeten jamaah. Dewek niki beragama niki niku dituntun oleh para ulama. Karena kita nimbrungnya di Muhammadiyah, sayogyanya kudu satu gerakan dengan Muhammadiyah. Urusane urusan berjamaah, urusan berkelompok, sebagai bentuk komitmen dewek tenggene persyarikatan. Kalau paringin hadisipun, iyyakum wal furqah, fa inna syaitana ma'al wahid. Hati-hatiin dengan perpecahan. Wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahid. Sak temene setan itu bersama orang yang bercerai-berai. Itu satu hadis nggih. Dan Quran juga disebutkan innallaha sak temene Gusti Allah iku yuhibbul ladzina seneng remen cinta alladzina marang wong-wong sing yuqatiluna fi sabilihi safa, sing berjuang dalam satu gerakan. Bagaimana dewek iso dikatakan satu saf? Bagaimana dewek kemudian bisa dicintai, diramu, diperhatikan Allah? Lain dewek benteng cewek. Ini penting loh. Makanya ngapunten jamaah, saya bukan nyindir sana sini, ngapunten. Ini saya sampaikan di mana-mana. Nggih, kalau sampaikan di mana-mana. Ini pemahaman yang benar yang kemudian sering disampaikan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah. Karena sekarang ini warga ngapunten banyak di antara warga Muhammadiyah yang kemudian tidak tahu kemuhammadiyahannya. Karena disebabkan ngapunten, nok kono no video ngaji, nok kono no kiai ngaji, banyak literatur tapi kemudian dia tidak tahu angger ngaji. Nahdlatul Ulama itu Quran Sunnah juga, tetapi cara pemahamannya lewat pemahaman Imam Syafi'i kebanyakan. Muhammadiyah beda, Quran Sunnah cara pemahamannya itu istinbat hukumnya itu lintas madhab. Loh beda loh. Ngoten jamaah. Ada sing tenggene pundi kados enten beberapa tempat itu nggih ngapunten ada istilah salafi itu Quran Sunnah, tapi cara pengambilan sebuah hukum niku rata-rata biasane kebanyakan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Lah Muhammadiyah tidak. Niki kedah ngertos dewek niki. Jamaah lan apa? Karena sekali lagi lek ngomong pemahaman agama watah jamaah. Tapi dewek niki pun nimbrung ten Muhammadiyah disudokno. Oh iki lho pilihane. Nah, ngapunten contoh. Ngapunten nggih. Salat subuh sing kunut niku enten dasare napa mboten? Ayo, kula tanglet sakniki. Enten apa mboten? Ini Muhammadiyah. Enten apa mboten? Enten. Sinten sing mboten enten? Enten. Tapi menurut ulama Muhammadiyah salah satunya dan juga bagian dari ulama-ulama Timur Tengah sebagian, itu mengatakan hadis itu tidak kuat. Tapi Imam Syafi'i dan yang sama dengan mazhab Syafi'i mengatakan hadis itu kuat. Pun paham? Pun paham nggih? So umpama jenengan kemudian keringine iku sing pendapat teko ngene Imam Syafi'i tok. Nggih ngapunten kan padha bener kan nggih. Terus jenengan salat mriki karo kunut kira-kira piye?
Bagus tidak? Tidak, Islam tidak begitu. Mboten saged angger kono. Wah, ndak. Kita itu ngerti benar, tapi kemudian ada kata kesepakatan bersama supaya tidak ada fitnah. Begitu jemaah. Yang kolek ngapunten angger mawon, wah sorong nggih. Ya, gerakan kita kemudian amburadul. Itu Islam begitu jamaah. Tengene LDI nggih ngoten. Nahdlatul Ulama juga begitu. Punya cara masing-masing dan yang itu semuanya benar. Tapi maksud kula, dhewek niki bergerak ayo dalam satu soft. Ora kok kepala sekolah siji, gurune 6 paribasan, terus gawe aturan dhewe-dhewe. Nah, apa ate ambe kepala sekolah barang. Murite kemudian mobuh, aku mau prei dina Minggu, aku prei dina Senin wae. Citoke kepengin dina Minggu, citoke kepengin dina Selasa. Itu namanya tidak komitmen. Paham niki nggih? Pemahaman apapun jenengan monggo. Tapi kalau sudah masuk dalam kerana gerakan Muhammadiyah, niku ayo sami'na wa ata'na, karena kita itu punya pemimpin, punya ulama. Kecuali lain dhewe niku mboten gadah kelompok ulama. Kecuali lho. Nah, niki penting jamaah. Kula sampaikan. Nggih, mbok menawi wonten pertanyaan di luar kajian nanti, monggo jamaah niku ingkang saged kula aturaken. Lan napa kula sampaikan supados dhewek nanti itu sami'na wa ata'na pada keputusan Muhammadiyah. Nggih, untuk urusan persyarikatan, urusan bergerak bersama. Tapi lek urusane pribadi no omah dhewe, nggih dirasa-rasakno dhewe, jenengan madhab Ahmad bin Hambal monggo, Hanafi monggo. Ngoten. Tapi kalau urusan berjamaah bareng, urusan persyarikatan kudu satu soft. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.